全体金色弟子，陈彦上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。阿弥陀佛，师兄师姐们 semuanya 早上好ya. 感恩上人ya, 感恩师兄Leo juga ya.師兄師姐們, kita tadi sudah mendengarkan cerita dari Master ya. Mari kita sama-sama untuk melihat intisari hari ini ya. Pinjami aku $1 ya. Nah, mungkin dari師兄師姐們, kita sama-sama untuk memahami dan kita bisa sharing bersama ya. 感恩師兄師姐們. Next 師兄, 感恩. Senin 30 Januari 2023, intisari Master Chen Yen bercerita, pinjami aku $1. Yang pertama, ada 2 penyesalan terbesar dalam hidup ini. Yang pertama ialah tidak melakukan yang hendak kita lakukan. Yang kedua ialah melakukan yang hendaknya tidak dilakukan. Ini sungguh membawa penyesalan seumur hidup. Keduanya ditimbulkan oleh pemikiran yang kurang matang. Jika setiap pagi setiap orang bisa berpikir matang-matang tentang apa yang hendaknya dilakukan hari itu dan berintrospeksi atas kesalahan diri sendiri, maka hidup kita tidak akan menyimpang. Mungkin yang pertama ini banyak sekali ya,師兄師姐們ya, yang selama ini kita dalam perjalanan hidup kita ini, pasti kita menemukan hal ini. Semestinya yang harus kita lakukan, tidak kita lakukan, akan membuat kita penyesalan. Yang semestinya tidak dilakukan, tapi kita lakukan juga membuat kita penyesalan ya. Itu adalah hal yang semestinya kita bilang harus kita lakukan tapi tidak kita lakukan. Mungkin dari師兄師姐們juga dapat merasakan waktu kalau Puspa sendiri ya merasakan sekali banyak ya dalam kehidupan ini, seperti kita bilang dalam perjalanan kita mulai dari kita muda sampai saat sekarang ya, setelah kita memasuki pintu Dharma, kita banyak memahami banyak hal-hal yang semestinya kita lakukan tetapi tidak kita lakukan. Yang semestinya tidak usah kita lakukan, sudah kita lakukan, akan membuat kita bilang ketidakbahagiaan, baik dalam kita bilang dalam keluarga maupun dalam kita menjalin jodoh baik dengan kita punya saudara-saudara di luar dan juga kita punya saudara-saudara sendiri ya yang kandung ya. Jadi di sini memang tidak mudah ya師兄師姐們ya. Mungkin karena seperti yang kita bilang awalnya kita penuh dengan kemelekatan atau belenggu-belenggu yang membuat kita penuh dengan kerisauan ya. Jadi kita masih memiliki ego yang selalu mementingkan untuk diri sendiri. Tapi setelah kita masuk ke pintu Dharma, kita baru merasakan bahwa bagaimana kita bisa berbagi untuk semuanya ya. Jadi inilah yang Puspa merasakan sekali. Kenapa kita dari awal tidak bisa melakukan hal yang semestinya kita lakukan lebih baik lagi ya. Memang kita ada melakukan baik, tapi kita merasakan bagaimanapun masih ada hal-hal yang tidak baik sehingga membuat kita ada penyesalan ini. Nah, jadi di sini Puspa merasakan sekali setelah kita sering mendengarkan Dharma, kita lebih bisa berpikir yang lebih bijaksana ya. Kalau enggak kita pasti selalu memikirkan untuk keuntungan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi sebenarnya di dalam Dharma ini bagaimana kita bisa melakukan hal yang baik untuk semuanya. Jadi sehingga semuanya akan merasakan sukacita di dalam Dharma. Memang kadang-kadang kita pikir ini si A, ini si B. Jadi mungkin dari Sư Sư Chị Minh bisa berpikir siapa yang akan saya lakukan yang mungkin jalin jodoh, kita maunya jalin jodoh yang baik dengan semuanya ya. Tapi kalau sudah ketemu kadang-kadang kita juga bingung ya. Seperti kita bilang mau membantu yang kiri, kita bilang orang tua kita atau anak kita. Ini juga ada hal yang membuat kita juga semuanya akan merasakan penuh dengan bimbang ya. Kita bilang pasti merasakan harus bagaimana sebaiknya sehingga kita bisa membuat semuanya merasakan sukacita ini. Karena memang tidak mudah. Mungkin dari Sư Sư Chị Minh nanti bisa sharing kembali ya. Kita lanjut yang nomor 2. Dalam hidup ini kematian sangat menakutkan. Kematian tidak bisa disusun dalam rencana hidup kita.
Kita tidak tahu berapa panjang usia kita, namun kita selalu membuat rencana hidup seakan-akan kita bisa hidup 100 tahun. Orang yang terkenal ini sebelumnya mengira kedudukannya, kekuasaannya, dan kekayaannya sangat berguna baginya. Namun, dia tidak tahu kapan dia akan mengembus nafas yang terakhir dan meninggal dunia. Saat pergi ke dunia lain, semua kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan tidaklah berguna. Si kepala kerbau, si muka kuda, serta para setan kecil dan yaksa tetap akan menghukumnya secara bersamaan. Mungkin yang poin kedua ini juga mengingatkan kita ya. Makanya kadang Puspa merasakan cerita kisah dari Master ya, semuanya adalah mengingatkan kita kembali. Seperti yang nomor 2, hidup ini tidak kekal. Jadi Puspa selalu mengingat apa yang Master bilang, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah tempat untuk kita melatih diri. Apakah kita masih penuh dengan keserakahan, penuh dengan kebencian, penuh dengan ketidaktahuan, dan penuh dengan ego-ego serta kecurigaan. Ini yang sangat menakutkan. Semuanya adalah dari pikiran kita ya, semuanya adalah dari pikiran kita yang sehingga membuat kita penuh dengan kerisauan. Hanya karena hal yang sepele aja kita sudah merasa risau dan tidak bahagia. Padahal kalau kita kembali memikirkan kembali, semuanya adalah jalinan jodoh. Dan kita juga dengan bijaksana, kita dapat berpikir hal yang bagaimana kita dapat membantu yang lain. Karena di sisi satu kita merasa saya sangat mementingkan, di sisi lain orang lain juga sangat mementingkan. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Jadi ini pun memang tidak mudah ya, karena kita pikir ya kalau dalam satu masalah ini kita bilang harus bagaimana baiknya, apalagi kalau dalam kondisi yang sangat kita bilang sudah sangat kita bilang kondisi kegiatan-kegiatan, kalau kita merasakan ya kalau kegiatan-kegiatan besar pasti kita semuanya sudah merasakan hal itu harus bagaimana baiknya ya. Jadi disinilah kita kadang-kadang harus benar-benar introspeksi kembali. Sebenarnya segala sesuatu itu ada kondisi-kondisi yang terkondisi, ada yang terkondisi baik, kita akan mendapatkan. Tetapi kita setelah mendengarkan Buddha Dharma ini, sebenarnya Puspa merasakan sekali di dalam kegiatan besar apapun, kita semuanya dapat menemukan, kita punya teman bajik ya, semuanya ada jalinan jodoh baik dengan semuanya. Jadi masing-masing kita dalam kegiatan pasti ada jalinan jodoh baik. Mungkin dari Sesong Sejemen juga nanti bisa sharing ya. Apakah kita masuk ke Ceci, kita bertemu dengan siapa, kita bisa menjalin jodoh baik dengan semuanya, dalam kondisi apalagi di dalam kegiatan. Kita sangat happy ya, hanya bisa merasakan sukacita di dalam Dharma. Jadi sebenarnya seperti yang Puspa rasakan ya, sebenarnya Dharma ini sangat penting. Karena dengan Dharma ini kita bisa memahami ya, kita jangan sampai saling menyakiti, tapi kita dapat merenungkan kembali segala sesuatu itu terkondisi dan akan menimbulkan karma-karma yang baik, dan juga kita akan menjalin jodoh yang baik. Semuanya adalah hal yang sangat baik ya. Jadi ini juga kita walaupun tidak baik, tapi kita harus merubah seperti kita lihat poin kedua ini. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki jabatan, dia memiliki semuanya, tetapi dia tidak pernah berbuat kebajikan. Sedangkan setelah kita mendengarkan Dharma, Master selalu mengingatkan kita, sekecil apapun kita dapat berbuat kebajikan. Karena kebajikan itu akan selalu mengikuti kita kemanapun kita melangkah. Sedangkan tubuh dan semua kekayaan dan semua ketenaran semuanya tidak akan mengikuti kita. Jadi inilah yang harus kita pahami ya, Sesong Sejemen ya. Seperti tadi pagi kita juga ada mendengarkan Sangjen Cauke ya. Bagaimana kondisi-kondisi kita bilang yang menderita. Ini Master menceritakan masalah di Nepal. Ada penderitaan yang begitu sulitnya dalam kehidupan. Kita harus memahami kenapa bisa terjadi begitu. Seperti Master ada kembali lagi. Karena ada hukum sebab akibatnya. Jadi ini Puspa juga merasakan sungguh ya mengingatkan kita kembali. Sebenarnya kita harus ingat, hukum sebab akibat ini apa yang kita tanam pasti akan kita petik. Jadi kita harus selalu kanen, cai kanen. Karena kondisi-kondisi saat ini kita dapat mendengarkan Dharma, kita dapat merubah hidup kita dari pikiran kita.
mulai dari pikiran kita, sehingga kita dapat merubah pola-pola hidup kita, sehingga kita akan ke arah yang lebih baik. Kita bilang penuh dengan berkah ya. Karena kalau kita yang awalnya tidak tahu, pasti kita merasakan kenapa kita selalu menderita. Tapi kalau kita lihat kembali seperti cerita Master tadi mengenai Nepal ya, itu benar-benar sangat menderita. Itu adalah yang dapat kita lihat ya, benar-benar nyata. Bagaimana seorang anak yang penderitaan, yang perutnya busung lapar ya, yang perutnya gede itu ya, itu banyak sekali ya di daerah Nepal, Afrika ya, itu juga ada hubungannya ya. Mereka juga dalam kondisi yang sangat menderita. Juga bagaimana Master melihat dengan kebajikan yang sekecil apapun mereka, dengan segenggam atau sesendok nasi, sesendok beras, mereka sudah dapat bersumbangsi. Itu pun mereka telah mulai menanam berkah. Kembali lagi Master cerita mereka, kehidupan mereka yang di Nepal. Bagaimana rumah mereka? Dinding mereka adalah terbuat dari kotoran ya, kotoran sapi ya, dengan tanah ya. Itu adalah dinding yang mereka buat ya di rumah mereka ya, dinding ya. Dan juga mereka kompor-kompor mereka dari apa? Kalau kita bilang biasanya kalau kita Indonesia kebanyakan dari kayu-kayu bakar ya, kayu-kayu ya yang dibakar ya. Sedangkan mereka adalah dari kotoran-kotoran sapi yang untuk dijadikan kompor juga ya, sehingga bisa menyalakan seperti kayu ya, sehingga bisa menyalakan untuk mereka memasak ya. Itu Puspa memang belum pernah ke India, tapi banyak sekali cerita dari teman-teman yang sudah pernah ke India ya. Justru dia bilang, alangkah sungguh-sungguh, dia bilang bagaimana kita dalam kondisi saat ini kita harus sangat kangen. Mereka dengan kotoran sapi itu mereka membakar makanan, sebenarnya itu asapnya itu yaitu baunya kotoran sapi gitu loh. Jadi kehidupan mereka sehari-hari selalu begitu ya. Jadi satu kebiasaan, mungkin menurut Puspa adalah satu kebiasaan. Setelah kita mencium satu kebiasaan, biasanya hidung kita sudah terbiasa, jadi tidak akan merasakan sesuatu yang berbau apa. Tapi kalau yang kita yang baru pertama kali pergi, pasti kita kecium, kita semuanya merasakan kayak pusing ya. Pasti ada yang merasa pusing, ada yang merasa mual gitu ya. Jadi itu juga adalah sesuatu yang kita bilang, ya kalau kita sudah sampai satu tempat, memang kita harus merasa bersyukur juga karena kita kondisinya lebih baik, kita dapat melihat kondisi mereka. Dan seperti kita bilang, kita relawan Singapura dan Malaysia ke sana bagaimana untuk membantu mereka. Ini adalah hal yang paling penting ya Sesiong Sejimen ya. Jadi bukan kita hanya pergi keliling untuk melihat-lihat bersenang-senang, setelah itu kita pulang hanya kita menceritakan aja, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kesempatan sekali ini sungguh sangat kangen, sungguh sangat berkah juga ya. Karena dari Sesiong Sejimen kita yang Malaysia Singapura ke sana untuk bagaimana membimbing mereka untuk mengubah pola hidup mereka agar mereka lebih baik. Dan kita semuanya di seluruh Indonesia juga mendapatkan berkah ini ya. Bagaimana kita juga dapat berdana ya. Jadi dana kita sekecil apapun kita bisa lakukan, kita lakukan. Karena kita juga menjalin jodoh baik dengan saudara-saudara yang ada di Nepal ya. Jadi ini sangat bersyukur. Memang anak-anak kita bilang, memang tidak mudah kita akan ke sana lagi ya, karena waktu kita lagi mungkin yang sering pergi jalan-jalan, kita hanya jalan-jalan aja, kita melihat-melihat, tapi kita mau bersumbangsi juga sulit, Puspa ada dengar. Karena bersumbangsi, kalau memberi sedikit aja dana, semuanya nanti akan kerumunan datang semua ya, itu sangat menakutkan. Jadi di sini kita tidak perlu pergi, tapi kita hanya dapat memberikan dana. Ini adalah sungguh berkah. Kita tidak perlu naik pesawat, kita tidak perlu harus ke sana, tapi kita dapat berdana ya. Jadi ini adalah berkah kita semuanya, sangat kangen karena kita dapat menjalin jodoh baik dengan saudara-saudara yang di Nepal juga ya. Jadi seperti Master juga ada cerita mengenai yang Afrika, bagaimana kehidupan mereka yang begitu susah sekali ya. Mereka awalnya tidak memahami loh Sesiong Sejimen bahwa memahami Dharma ya, setelah mereka menjadi relawan. Pagi-pagi mereka perjalanan untuk mendengarkan Singfas yang itu juga tidak mudah. Perjalanan ada yang satu nenek-nenek ya suka biasanya jam berapa pagi mereka sudah berjalan ya. Ada yang tengah malam juga jalan berhenti tidur di dekat pohon-pohon ya, bawah pohon. Nanti mereka lanjut perjalanan untuk mendengarkan ceramah Master di pagi hari Singfasiang. Jadi Master bilang, setelah mereka mendengar ceramah Master, apakah mereka hanya mendengarkan?
Tidak. Ternyata mereka mulai merubah pola pikir mereka, dan mereka juga mulai merubah tabiat-tabiat mereka, dan mereka juga merubah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dari sana kita dapat melihat mereka juga, padahal mereka sendiri sangat-sangat susah ya, sangat-sangat sulit dalam kehidupan mereka, tetapi mereka mulai ada kunjungan kasih ke yang orang-orang sakit ya, kena AIDS gitu ya. Mereka membawa apa ya Sesong Sejaman? Mungkin nanti Sesong Sejaman yang pernah dengar cerita Master bisa sharing. Mereka membawa apa aja untuk kunjungan kasih, padahal mereka sendiri dalam kondisi yang sulit. Mereka juga berusaha seperti yang Master bilang, sekecil apapun dapat kita lakukan dengan berbuat kebajikan, karena itu adalah berkah kita. Jadi nanti Sesong Sejaman dapat sharing ya, kira-kira apa yang mereka berikan kepada saudara-saudara yang sakit ya. Oke, next Sesong, Kan En. Oke, kita lihat yang ketiga ya. Segala sesuatu tidak bisa dibawa pergi. Hanya karma yang selalu mengikuti. Jika kita menciptakan berkah, maka berkah akan mengikuti kita. Jadi dalam hidup ini kita tidak perlu sombong. Juga tidak perlu putus asa. Setiap orang hendaknya membangkitkan cinta kasih bodhisattva. Kita harus memupuk karma baik, bukan hanya mengikis karma buruk. Seiring waktu, kita bisa memupuk banyak pahala, asalkan kita mengembangkan kebijaksanaan. Jadi ini yang paling penting ya, kenapa Master selalu mengingatkan kita ya. Sebenarnya kita melakukan Sat Paramit itu adalah untuk mengembangkan kebijaksanaan kita. Bagaimana kita berdana di dalam sila, dan kita juga harus bersabar dengan semangat, berkonsentrasi, sehingga akan mengembangkan kebijaksanaan kita. Ini sangat penting sekali ya, Sesong Sejaman ya, karena kita tahu hidup ini hanya setarik nafas yang seperti Master tadi ingatkan kita. Kalau waktunya kita sakit, Puspa sudah merasakan ya beberapa kali ya. Memang sebelum masuk ke ceci, Puspa juga sudah pernah merasakan ya, kalau kondisi sudah sakit itu, kalau kita sudah blank itu, biasanya kita juga akan dibawa ke satu alam yang berbeda. Jadi inilah kita merasakan bahwa alam-alam bukan hanya alam manusia, sebenarnya banyak sekali alam-alam yang ada di alam sekitar kita ya. Sebenarnya kita juga dapat mungkin dengan konsentrasi, kita bilang dengan dalam kondisi yang samadhi, kita dalam perenungan, kita semuanya pasti mendapatkan kondisi alam-alam ya. Kita bilang di alam manapun, karena kita sudah tahu apapun yang sudah kita dapat seperti tadi ya, sebelum kita akan disidang ya, kita meninggal akan disidang itu ya, kita sudah tahu. Sidang itu kita akan melihat kondisi kita. Kalau memang karma baik kita baik, kita akan terlahir di alam yang lebih baik. Tapi kalau karma kita semuanya buruk, akan terlahir di alam yang sangat menderita. Jadi di sini dalam kondisi kita saat ini sebagai manusia, kita semuanya berkesadaran ya, Sesong Sejaman ya. Sebenarnya kita memahami ini ya, kita tahu ya. Tapi Puspa merasakan sekali, pikiran kita ini suka membuat kita tidak tenang, tidak fokus. Apalagi kalau dalam kegiatan besar ya, kadang-kadang sedikit masalah aja kita sudah merasa risau, merasa tidak bahagia, kita sudah merasakan sesuatu yang tidak enak ya. Jadi inilah kita bilang sebenarnya kita harus fokus, berkesadaran bahwa segala sesuatu itu adalah untuk bagaimana kembali lagi untuk melatih diri ya, agar kita berpikiran yang benar, kita berbuat yang benar, kita berucap juga yang benar. Karena kalau kita berbuat hal yang tidak benar, kita akhirnya akan terpuruk juga. Karena kita tahu sekecil apapun, karma baik, karma buruk adalah dari pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Ini yang harus kita hati-hati ya. Kadang-kadang memang kita adalah manusia awam, tapi kita harus dengan berkesadaran ya. Ini yang Puspa merasakan sangat penting sekali. Jadi kita tidak perlu sombong, dan juga tidak perlu, kita biasanya suka curiga, kita suka saling cicau, itu tidak usah. Seperti yang Master bilang, hanya sekejap aja. Kadang-kadang sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat sudah membuat kita tidak bahagia. Sebenarnya ini adalah pelatihan diri kita. Bagaimana kita melatih diri kita bahwa itu akan berlalu, tapi karma yang mereka petik juga akan mereka petik. Jadi kita tidak perlu risau lagi ya. Oke, Kan En, Sesong Sejaman. Next Sesong, Kan En. Oke, ini sekarang kisah yang kedua.
nenek juara 1. Oke, next Siang, Kan En. Nenek juara 1, mungkin dari Sesiong Sesiemen tadi ada mendengar juga kisahnya ya. Mari kita lihat poin yang pertama. Makhluk awam sering terbelenggu oleh noda batin. Setiap orang memiliki hakiki yang murni. Kita semuanya memiliki hakikat yang murni ya, hakiki kebudaan ya. Contohnya bodhisatwa lansia tadi, meski menderita kanker dan suaminya menderita stroke, tetapi dia tetap dapat bersumbangsi. Dia melakukan daur ulang dengan gembira. Daripada berbaring mengkhawatirkan penyakit dan kematiannya, dia lebih memilih memanfaatkan tubuhnya untuk melakukan daur ulang. Karena itulah dia dapat terbebas dari kerisauan dan belenggu batinnya. Kita hendaknya belajar darinya untuk melepas belenggu dan kemelekatan. Yang poin pertama ini dari Sesiong Sesiemen nanti dapat sharing juga ya. Mungkin dari kita punya depo banyak sekali bodhisatwa yang kita lihat. Kita sendiri juga bisa merasakan ya bagaimana ya kondisi-kondisi kita ya. Biasanya kalau kita kondisinya sedikit flu, pilek, kita sudah merasakan aduh begitu menderitanya. Padahal kita tahu kondisi-kondisi banyak sekali yang menderitanya lebih menderita dari kita ya. Tapi mereka sangat enjoy ya. Nah, inilah kita yang harus merasakan bahwa inilah kemelekatan akan belenggu-belenggu ini atau tidak ya. Karena kita tahu kalau kita sudah memahami bahwa akan ketidakkekekalan, pasti kita akan menggenggam kesempatan-kesempatan. Puspa merasakan sekali ya, karena kondisi tubuh kita makin hari adalah makin lapuk, Sesiong Sesiemen, bukan makin hari makin muda ya. Tapi kita akan berusaha seperti Master bilang, umur kita berapa kita akan simpan 50 di dalam bank. Tapi yang sisanya kita akan seperti anak muda kembali. Tapi di dalam kondisi ini kita juga harus lebih bijaksana. Pergunakanlah tubuh kita selagi sehat ya. Tapi kalau kondisi tubuh kita yang memang memerlukan istirahat, kita juga harus istirahat. Jadi kita jangan terlalu memaksakan diri ya. Ini juga tidak baik ya. Sehingga akan membuat kita juga akhirnya benar-benar sakit. Jadi kita di sini walaupun kondisi kita sakit, tapi kalau batin kita yang jernih, kita tetap akan dalam kondisi yang sehat. Seperti yang kita lihat ya, si nenek juara 1 ini ya. Walaupun dia sudah kena penyakit kanker, diabetes, semuanya ya. Tapi dia dengan semangat, dia memikirkan kembali. Hidup ini tidak kekal, hanya setarik nafas. Jadi saya bisa pergunakan tubuh ini sebaik mungkin untuk menyelamati bumi ini. Berarti di dalam bersumbangsi ini dia akan tetap bersumbangsi. Bukan hanya dia sendiri, dia juga mengajak suaminya yang kena stroke. Ya, ya. Sungguh berkah kita dicuci karena kita tahu kita memiliki depo yang dapat kita lakukan setiap saat kapanpun kita mau bersumbangsi ya kan. Nanti dapat cerita sharing kembali ya Sesiong Sesiemen. Untuk yang kedua, setelah mendengar kisahnya, kita dapat kembali berbagi dengan orang lain. Ini semua bergantung pada pola pikir. Setelah mengubah pola pikir, kita dapat mengembangkan kebijaksanaan dan melakukan kebaikan. Jika kita terus terbelenggu oleh kerisauan, maka kita akan mudah berkeluh kesah dan merasakan penderitaan yang tak terkira. Karena itu, kita harus menjaga pikiran dengan baik dan menumbuhkan kebijaksanaan. Kita harus melakukan hal yang bermanfaat bagi umat manusia. Jadi sebenarnya inilah yang kita merasakan berkah sekali kita semuanya dapat mendengarkan cerita atau ceramah dari guru kita ya yang begitu welas hati bijaksana menuntun kita ke jalan kebenaran. Bagaimana kita untuk merubah pola pikir kita. Yang awalnya pola pikir kita yang mungkin ada yang kekeh sekali ya. Aduh, yang saya mau ini terus ya. Nah, jadi saya merasakan ini yang paling benar. Saya semuanya merasakan saya sendiri ya. Ini yang membuat tidak bahagia. Karena kita selaku kekeh akan kita punya pikiran merasa kita yang paling benar. Sebenarnya kalau kita kembali untuk benar-benar kita memahami bahwa segala sesuatu apapun yang kita pikir, kita harus benar-benar bisa melakukan. Jangan hanya berpikir ya. Kadang-kadang kalau berpikir terus, kita tidak melakukan, kita tidak dapat apa-apa. Tapi yang disinilah kita merasakan sang dan mengajarkan kita
apapun yang sudah kita pikirkan hal yang baik untuk baik begitu banyak orang, lakukan. Karena itulah yang akan menumbuhkan berkah-berkah dan kebijaksanaan kepada kita. Kalau tidak dilakukan, kebijaksanaan ini tidak akan tumbuh ya. Ini juga coba kita next yang ketiga dulu. Nanti kita akan lihat kita punya seji ada di tempat nggak? Kan en sesyong sejimen, kan en. Ketiga, Bodhisattva lansia itu berkata, saya tidak tahu hal ini bermakna atau tidak, tetapi saya merasa gembira saat melakukannya. Dia sungguh memiliki akar kemampuan yang tajam. Tajam atau tumpulnya akar kemampuan bergantung pada diri kita sendiri. Kita harus berusaha untuk mempertajam akar kemampuan. Jika memiliki akar kemampuan yang tumpul, maka kita akan senantiasa merasa risau. Poin ketiga ini ya kita dapat melihat ya, kalau kita memahami akan Buddha Dharma seperti yang tadi Mas bilang, kicauan burung adalah Dharma juga. Sebenarnya apapun yang kita dengar semua ada Dharma. Jadi kita memahami Dharma sekecil apapun, tapi kita harus bisa mempraktekkan, melakukan ya. Karena kita tahu dengan melakukan baru bisa dapat merubah kita punya kondisi batin yang tidak baik. Ya, yang awalnya memang penuh dengan kita bilang kekotoran batin, dengan melakukan baru bisa membersihkan. Kalau tidak melakukan, tetap kekotoran itu akan selalu di gudang kita. Tapi dengan kita melakukan kebajikan sekecil-sekecilnya, akan menumpuk kebajikan itu di dalam, kita bilang, yang bersih-bersih di dalam gudang kesadaran kita. Sehingga akan mengikis-mengikis kita punya kekotoran yang di dalam gudang kita. Seperti secangkir air ya, kalau sudah penuh dengan yang gelap ya, kita mau nggak mau harus menambah yang bersih sehingga lama-lama akan menjadi bersih kembali. Ini juga sama ya, Sesyong Sejiman ya. Jadi setelah kita memahami ini, kita lihat bahwa kondisi-kondisi yang si nenek juara satu ini, padahal dia begitu sakit, tapi dia berpikir yang pola baik ya, sehingga dia berusaha bagaimana mempergunakan waktu, kita bilang 5 tahun lah seperti yang dia tadi bilang, 5 tahun saya juga bisa bersumbangsi 5 tahun, itu luar biasa ya, daripada kita yang hidup sehat tapi kita tidak dapat bersumbangsi seperti yang cerita pertama. Untung itu diberi kesempatan untuk hidup kembali ya, kalau tidak berarti sudah terburuk lahir di alam yang menderita. Jadi inilah cerita yang Master cerita buat kita semuanya, harus memahami perenungan dan harus kita merubah pola pikir batin kita sehingga kita bisa penuh dengan berkah dan kebijaksanaan. Oke, Sesyong Sejimen, next lagi, Kan En Sesyong. Oke, Kan En Sesyong Sejimen semuanya ya, Amitofo, kita mungkin akan undang. Pertama Luing Seji dulu ya, dia ada di tempat nggak Seji Luing? Amitofo, Seji Luing, Cao Sang Hao. Hari ini yang host siapa ya? 早上好。师姐，有吗呀？我们的师姐。录音师姐 tidak ada di Oh, Zoom. tidak ada. Oke, sekarang yang resen, 我们的 Yesi 师姐 ya. Oke, kita akan dengar dari kisah 师姐 Yesi ya. Pasti penuh dengan sukacita. Kan en Amitofo, kan en 师姐. Silakan, 姐 Yesi. 感恩Puspa 师姐，感恩上人开示，感恩师兄师姐。hari ini ya dari sang人说故事ya, itu yang tentang cerita pertama yang tentang penyesalan ya. Dalam hidup kan penyesalan bisa ada dua macam ya, yaitu melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan, satu lagi yaitu yang harus dilakukan tapi tidak dilakukan. Nah, penyesalan ini ya. Tapi saya sangat kangen ya, sangat kangen. Saya makin merenungkan, makin betapa ya, betapa ini Dharma ya, Dharma itu seperti vitamin ya, vitamin yang membuat batin kita bisa seimbang ya, sehingga kita bisa sehat gitu loh. Apa kalau misalnya kita tiap hari cuma makan obat, minum vitamin yang secara benar-benar vitaminnya ya, tapi pikiran kita itu kacau balau. Nah itu sebenarnya pemicu juga membuat kita sakit batin, sakit tubuh gitu. Jadi segala macam kayak barusan Puspa ngomong ice wei sin sao ya, semua itu bersumber dari pikiran kita. Nah saya merasa ini semua yang bisa merubah pikiran saya karena kita terus ya mendengarkan Dharma, setetes-tetes membuat kita makin jernih ya. Dan semakin kesini hari ini dari sang lencang pusu ya, saya baru sadar ya bahwanya kenapa selama ini saya begitu kekeh ya, dalam arti kekehnya saya itu
apa yang harus saya lakukan tidak mau saya tunda, dan apa yang bisa saya lakukan akan saya maksimalkan, walaupun itu hal kecil, sekecil apapun, berusaha dengan seksama hati, karena saya tidak mau ada namanya penyesalan. Dan segala macam dalam kehidupan bagi saya adalah sebuah guru untuk membuat saya introspeksi ke dalam batin saya, memetik sesuatu supaya dari setiap kejadian itu saya bisa melangkah ke depan dengan jauh lebih baik lagi. Dan semuanya pembelajaran paling berharga ya dalam hidup kita itu ya, yang paling bisa sangat membuat kita makin tersadarkan itu utang, yaitu ketidakkekalan. Nah, kayak misalnya dari kejadian kehidupan saya, yaitu menyaksikan Cece yang sakit kanker, dari divonis kanker sampai proses penderitaannya sampai Cece meninggal, itu dalam satu wadah itu membuat saya langsung link ke mama. Itu kesadaran pertama saya ya, bahwanya dengan mama saya pertahankan di Jakarta, di rumah saya, supaya mama kaki kurang leluasa segala macam, di sini mau cari dokter lebih gampang, semua kita link ya ke kesehatan kita, melekat ke tubuh ini, kesehatan. Nah, tapi batin mama, apakah mama cukup sangat bahagia dengan tinggal di Jakarta di metropolitan, atau batin mama lebih enjoy walaupun di sana dengan kekurangan dokter, tapi batinnya senang di kampung halaman gitu. Nah, karena dari kejadian Cece itu saya bertanya ke mama, mama semuanya mama pastinya bagaimana, mama lebih mau di kampung halaman atau di Jakarta? Kata mama, saya lebih senang di kampung halaman. Nah, kita dari sana ya, dari kejadian CC ini banding dengan sering kita belajar dharma, sehingga kita menjadi sisin ya, jadi sama hati. Nah, itu membuat saya tidak terjadi penyesalan gitu. Jangan kita pertahankan tubuh mama kita, tapi ujung-ujungnya di usia akhirnya itu mama tidak bahagia. Nah, itu juga pusiau ya gitu. Nah, setelah itu menurut saya itu sesuatu hal yang membahagiakan ya. Terus kejadian kedua yaitu dengan kepergian papa mertua ya. Sekarang mama kan di kampung halaman, kepergian papa mertua, saya merasa saya sebagai menantu yang harus saya lakukan sudah selesai, dan saya juga tidak ada penyesalan karena saya tahu saya sudah sangat maksimal. Malahan yang sepuh udah pesanin saya, doanya enggak usah saya sendiri 8 jam karena pasti enggak sanggup bergantian. Tapi dalam batin saya, bukan saya memaksa diri ya, enggak. Tapi ada satu tekad yang kuat, merasa tingling ke sufu itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi sebelum papa mertua meninggal gitu, Puspa Sece juga saya sempat diskusi sama Puspa Sece. Puspa Sece itu mertua gimana ya, sufu ngomong 28 jam nggak boleh disentuh. Puspa itu benar, lakukannya aja. Nah, karena ada mitra bajik itu ya, membuat saya tambah yakin, sehingga saat mertua meninggal, walaupun sufu udah tingling bahwanya semuanya boleh bergiliran, di batin saya ngomong siapapun mau stand untuk doa silakan saudara-saudaranya. Tapi di batin saya ngomong ke Susyong bahwanya ini terakhir kali yang bisa saya lakukan mertua. Saya udah bertekad saya akan selesaikan 8 jam, malahan saya 8 jam setengah dari 7.30 sampai jam 4 pagi non-stop gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak terjadi ya, sehingga tidak terjadi namanya penyesalan. Dan dari kejadian papa mertua, saya langsung geling ke mama lagi. Mama di kampung halaman, tapi saya di Jakarta. Walaupun sekarang kita gampang ya video call, atau itu akan beda ya, namanya orang tua pasti senang sebagai anak kita kunjungi gitu. Nah, kebetulan Susyong akan keluar kota 1 minggu, saya langsung ngomong ke Susyong, nanti pas Susyong keluar kota 1 minggu saya ingin kunjungi mama. Kata Susyong, oke, pergi aja. Nah, saya udah langsung beli tiket. Jadi saya merasa mumpung mama masih ada, mumpung masih saya bisa ada momentumnya, karena gimana pun kan kita sebagai istri juga punya tanggung jawab ya, kita juga harus semua seimbang. Dalam hidup saya selalu tidak akan pian-ipian ya, dalam arti sesayang apapun sama orang tua atau apapun itu, saya tetap akan jadi yang posisi netral, semuanya seimbang gitu. Tinggal bagaimana kita arrange waktunya, sehingga saya juga merasa mama masih ada, saya bisa kunjungi, bisa melihat senyum mama. Bagi saya itu jauh lebih berarti daripada mama sudah meninggal. Saya menangis karena penyesalan, karena tidak mendampingi mama, tidak kunjungi mama, atau tidak memberikan perhatian kepada mama saat mama masih ada. Karena kita tahu cepat lambat kita pasti akan kembali ya, termasuk kita sendiri. Tapi bagaimana supaya dalam hidup kita jalanin hidup tanpa penyesalan. Jadi sekarang saya lihat, kenapa sih saya begitu
bawa tangsia ya, bawa mereka miau gitu. Karena saya tahu utang itu setiap saat akan ada. Saya tidak mau adanya penyesalan terjadi ya. Jadi dengan sebisanya saya akan maksimalkan gitu. Tapi pernah ada teman tanya, Sece kayak gini ya, apa nggak capek? Terlalu memaksa nggak? Saya ngomong semuanya tidak memaksa. Kenapa? Karena juga kayak Puspa Sece, kita tubuh kan kita kadang tahu ya, kalau misalnya tubuh kita sudah maksimal, udah kasih sinyal bahwanya harus istirahat. Saya juga akan istirahat penuh gitu. Dan istirahat penuh itu bukan berarti harus 24 atau apa. Dengan istirahat sangat maksimal 1-2 jam itu benar-benar kita lepaskan semuanya ya. Itu juga udah jauh lebih cukup. Nah, tapi di dalam aktivitas kita seharian selain kita sebagai ibu rumah tangga atau aktivitas lain ataupun relawan ataupun di luar relawan kita juga pasti ada yang teman yang butuh atau segala macam ya. Bagaimana kita memaksimalkan waktu kita 24 jam ini? Apakah tubuh kita capek? Pasti sedikitnya ada. Tapi saya selalu merasa sedikit capek, tapi jika membawa manfaat meringankan penderitaan orang, kenapa enggak gitu loh. Toh ujungnya malam sewaktu udah selesai aktivitas, dengan kita kan ke tubuh kita, dengan ada wadah tubuh kita. Nah, saatnya untuk istirahat besok pagi adalah hari yang baru. Jadi saya tidak pernah mau tunda sesuatu kecuali kondisi tubuh saya memang udah meminta buat istirahat. Itu saja. Jadi dalam hidup saya merasa jangan sampai ada penyesalan. Usahakan kita jalanan hidup dengan penuh sukacita. Terima segala kondisi dengan karena kalau bukan itu benih kita yang sudah kita tanamkan, maka yang tidak baik ataupun yang tidak enak itu tidak akan kita terima hasilnya. Jadi semua itu akan menjadi hal yang baik kan, karena hutang ya pasti harus bayar gitu loh. Dengan kita bayar bukannya berkurang hutang kita. Nah, bukannya itu menjadi satu hal sukacita ya, hal bajik gitu loh. Yang tidak baik jadi baik. Jadi itu menjadi satu benih baru gitu untuk kedepannya. Kan yang sejak kan Puspa sejak. Karena ya benar ya, kita lihat dari segi berusaha ya, karena kita sudah memahami Buddha Dharma ya, jadi kita berusaha bagaimana melakukan apapun tidak akan ada penyesalan lagi. Mungkin dari sesi sejemen juga ya, kita memahami mungkin kita masih ada orang tua, bagaimana kita terhadap orang tua kita agar kita tidak ada penyesalan, baik terhadap anak-anak juga ya sesi sejemen ya, karena kita tahu, karena kita bisa bersatu dalam satu keluarga itu adalah karma bersama. Bagaimana kita untuk menjalin jodoh yang lebih baik sehingga kehidupan berikutnya kita tetap dalam kondisi yang tetap baik ya. Mungkin dari sesi sejemen yang lain ada yang mau sharing, silakan. Yang seperti tadi Puspa cerita mengenai yang Afrika, mungkin dari sesi sejemen tahu apa yang diberikan kepada Kan Enfu ya, kita bilang ya, yang sakit-sakit padahal mereka semuanya dalam kondisi yang susah juga. Nah, apa yang mereka berikan gitu, sedikit apapun mereka sudah merasakan dapat bersumbangsi, semuanya akan merasakan sukacita di dalam Dharma ini. Kira-kira ada yang sharing? Silakan Sesong Sejemen. Ini banyak sekali ya kisah-kisah ya, sebenarnya cerita master adalah kembali lagi cerita kita, apa yang sudah kita alami dalam kehidupan kita sampai saat sekarang. Dapat kita sharing kepada saudara sedharma kita, sehingga kita di sini sama-sama belajar ya, seperti yang master bilang, apa yang di-sharing, ada lain yang memang belum memahami, mereka akan mendapatkan, sehingga juga mereka dapat menggunakannya untuk di dalam kehidupan apabila terjadi hal yang sama, yaitu kebijaksanaan juga ya. Oke, next session. Sejemen silakan yang mau sharing, bawa sejin ya, karena kita tahu waktu itu sangat-sangat berharga sekali ya, jangan kita sia-siakan. Mungkin ada yang mau sharing? Kalau belum, sejie, kita langsung untuk quiz dulu, oke? Kan en, Amitofo. Oke, session sejemen, kita mulai dengan kuis kita hari ini ya, seperti biasa ya, mungkin session sejemen sudah tahu ya, jadi kita langsung nomor 1 dulu. Oke, Kan En. Yang pertama adalah mengenai kisah ya, pinjami aku $1 ya. Setiap hari kita melakukan penyesalan. Penyesalan apakah itu? A. Melakukan yang hendaknya dilakukan. B. Melakukan yang hendaknya tidak dilakukan. Yang C. Tidak melakukan yang hendaknya tidak dilakukan. D. Jawaban A dan B benar. E.
Jawaban B dan C benar. Silakan, Sesiong Sejimen. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah E ya, yaitu B dan C yang benar. Oke, kan en sejien next. Oke, sekarang yang kedua, apa yang sulit dipahami oleh kedua teman ini? Tadi mungkin Sesiong Sejimen Anda dengar ya kedua teman itu ya. A, kekayaan, B, ketenaran, C, ketidakkekekalan, D, kesabaran, dan E, kebenaran. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah C, ketidakkekekalan ya. Ini banyak sekali yang benar semua nih. Oke, next Sejie, Kan En. Yang ketiga, teman yang jatuh sakit bertemu dengan siapakah? A, dengan Buddha, B, dengan Raja Yama, C, dengan tetua, D, dengan Brahmana, E, dengan dokter. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah Raja Yama ya. Mungkin dari Sesiong Sejimen, bukan hanya kita mendengar cerita master ini ya. Sebenarnya banyak juga yang mereka sudah pernah ya. Maksudnya dalam kondisi mati suri atau apa ya. Ini mereka juga pernah ya bilang mereka bertemu dengan Raja Yama ini ya. Sehingga mereka bisa menceritakan juga ya. Sesiong Sejimen Puspa pernah dengar juga ya. Ya inilah, jangan kita bilang benar atau tidak benarnya. Tapi kalau sudah mengalami hal-hal yang kita bilang dalam kondisi yang kita berkesadaran itu, sebenarnya kita sudah dapat melihat dengan kenyataan ya bahwa segala sesuatu itu adalah hal yang benar ya, Sesiong Sejiemannya. Oke, next, Kan En Sejie. Kita dengan nenek juara 1. Bodhisattva lansia sering melakukan apa? A, daur ulang. B, belajar bersama. C, isyarat tangan. D, pemerhati rumah sakit. E, budi pekerti. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah daur ulang yang A ya, Sesiong Sejimen Bodhisattva lansia ya. Kita lihat mungkin nanti dari Sesiong Sejimen yang ada depo daur ulang dapat menceritakan ya kisah-kisah bagaimana lansia mereka di depo daur ulang. Begitu bahagianya mereka, padahal kalau di rumah mereka sepertinya kayaknya tidak diladenin ya. Mereka hanya dibiarkan aja untuk nonton TV santai-santai ya, tapi jarang ya kadang-kadang namanya anak kalau sudah sibuk-sibuk bekerja, apalagi kita bilang cucu-cucu udah sekolah, belajar sendiri dari pagi sampai sore baru pulang ya. Kondisi lansia di rumah bagaimana? Dan setelah mereka masuk ke depo daur ulang bagaimana? Dari Sesiong Sejiemen dapat sharing juga ya. Kan En, next Sejie. Yang kelima, berapa lama hidup Bodhisattva lansia saat beliau ke dokter? Menyatakan A, 2 tahun, B, 3 tahun, C, 4 tahun, D, 5 tahun, dan E, 6 tahun. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah D, 5 tahun ya. Kan En, silakan. Next ya. Yang keenam, penyakit apa yang diderita oleh Bodhisattva lansia ini? A, kanker hati, B, diabetes, C, kanker payudara, D, jawaban A, B, dan C benar, E, jawaban A, B, dan C salah. Oke, akan kita close. Jawaban yang benar adalah D ya. Memang sudah kena kanker hati, akhirnya kena dia pertama si payudara dulu ya, kanker payudara, baru yang kanker hati, baru diabetes ya.
Oke, next. Cảm ơn sư兄sư姐们 semuanya. Mungkin ada yang mau sharing dulu sebelum pemenang dikeluarkan. Silakan sư兄sư姐们. Jangan kita tunda ya. Kita sharing juga adalah kita sama-sama belajar ya. Karena Master bilang, apapun yang sudah kita dengar, dapat kita sharing, itu adalah mengembangkan kebijaksanaan kita juga. Setelah kita mendengarkan ceramah Master, kita memahami. Dan kita juga akan merubah pola batin kita ya, berpikir ya, sehingga kita akan berpikir ke arah yang baik ya. Inilah akan kembali ke hakiki kebudayaan kita. Oke, silakan sư兄sư姐们. Sudah ada? Mungkin di sini ada sư姐kita, Like sư姐nggak ya? Sư姐, ada sư姐Like nggak ya hari ini ya? Sư姐Sylvia? Rike ya sư姐, ada. Ada ya? Nah, Ada. Puspa, Amitofo, soal sư姐Like, karena Puspa merasakan sangat-sangat terharu dan juga sangat semangat ya lihat dari kita punya sư姐Like ya. Dalam kondisi yang sakit pun itu baru operasi selesai udah langsung mulai ikut kegiatan. Inilah yang membuat Puspa bilang pawo sejin pawo tangsia, tubuh ini padahal kalau kita bilang sudah operasi harus istirahat dulu, tapi sư姐 kita langsung melakukan bagaimana untuk melihat kondisi-kondisi dari karyawan-karyawan ya, pepan ya, luar biasa. Mungkin sư姐 Like bisa sharing sedikit ya, Like, cảm ơn, Amitofo. Ya, ya, 师姐， ya. 早安。对不起，师姐，saya Rike. 不是Like, Oh, sorry, Rike. Like. Oh, ya, ada ya, Like. ya, ya. Ya, cảm ơn ya, chị Ya, Like. kan. Chị Like 有在吗 Sylvia? Oh, Puspa sư姐, kalau Like nggak ada sư姐. Oh, nggak ada ya, sư姐Like nggak ada. Mungkin dari sư兄sư姐们, cảm ơn chị. Mungkin dari sư兄sư姐们yang lain mau sharing bagaimana kondisi-kondisi sư兄sư姐们dalam kehidupan berkeluarga juga ya. Kita bilang baik yang berkeluarga, yang tidak berkeluarga, itu semuanya adalah berkah kita. Kita harus hint-hintnya cảm ơn seperti yang Mas Den bilang. Kalau Puspa merasakan kondisi yang kita berkeluarga, kita masih saling utang banyak sekali ya. Kalau yang kondisi sudah tidak berkeluarga, sebenarnya kan ya, karena itu hanya utang kepada mama aja. Jadi kan ya, bagaimana kita turun, kita untuk berbakti kepada orang tua, seperti yang Master bilang, juga kita selalu berbuat kebajikan. Jadi kesempatan berbuat kebajikan itu sangat-sangat banyak sekali ya. Juga mungkin merubah pola hidup kita, berpikir kita ya, dan perilaku kita ini sangat-sangat penting. Karena Puspa merasakan apapun yang Master ceramahkan adalah untuk kita merubah kita punya pola berpikir dan perbuatan kita ke yang lebih baik. Sehingga bisa mengembangkan kebijaksanaan kita. Apakah untuk siapa, sư兄sư姐们? Nah, ini Rike sư姐. Silakan, sư姐Rike, cảm ơn. Ya, cảm ơn sư姐 Puspa. Dan kan tim Shin Fasyang. Saya Rike ya, sư姐. Sejak di Tzu Chi ya, sư姐, saya jadi lebih mengerti ya mendengar Dharma. Mama saya kan stroke tahun ini udah ke-9, tahun ke-9 ya. Dulu ya sebelum mama saya stroke, saya udah ikut Tzu Chi, sư姐. Tapi waktu itu belum begitu aktif ya, diajak ikut. Tapi lama-lama ya, saya semakin mengerti ya, kita harus selalu menjalin dodo baik. Apalagi waktu pandemi ya, saya sangat terinspirasi karena mama stroke, suster gonta-ganti ya. Jadi karena online, jadi saya bisa ikut banyak kegiatan ya, seperti Shin Fasyang pagi-pagi dan bedah buku online ya, bahkan meeting amal online ya. Jadi saya juga dikatakan harus menjalin jodoh yang dekat ya, Siji ya, terutama di rumah. Ya memang tidak mudah ya, Siji. Apalagi itu suster gonta-ganti, Siji. Jadi saya pusing ya. Lalu saya juga berusaha ya bagaimana menjalin jodoh baik, terutama ya hidup kita sehari-hari katanya. Jadi saya berusaha ya menjalin jodoh baik. Kita lihat apa kebutuhannya. Jadi memang sangat susah ya, ya.
terutama ya mereka kan dari tempat berbeda ya. Kita hidup di kota, mereka di kampung. Jadi pikirannya mungkin beda. Jadi saya terus belajar sampai saat ini ya. Sekarang bersyukur ya, ini suster yang ini sudah 6 bulan ya. Ya, apa yang dia tidak bisa lakukan, ya saya lakukan ya. Kadang kita ketemu orang lain, bilang, sudah ada pembantu, sudah ada suster, kok kamu nggak bisa keluar? Ya, saya diam aja ya, soalnya kan mereka sangat terbatas ya. Sudah ada yang bisa suapin mama, gantiin pamper, ya sudah nggak apa-apa. Yang lain saya yang kerjakan. Jadi saya sangat kangen juga ya, saya bisa ada di sini dan ketemu dengan banyak siswa-siswi yang sangat baik hati ya, sangat baik hati. Emang tidak semua tahu ya, yang tahu yang masak ya, sudah masak, ada yang suruh supirnya anter ya. Saya sangat sangat kangen banget ya, walaupun cuma 1 kotak 2 kotak ya, dia masih ingat sama saya. Jadi saya sangat kangen ya. Juga menghimbau ya, maksudnya dengan menghimbau kepada siswa-siswi ya, kita memang harus terus berbuat baik ya dalam kondisi apapun. Seperti di cerita ini ya, dia sudah kanker. Nah, saya kan sehat ya, siswi ya, mama yang sakit. Jadi saya terus bersumbangsi ya, bersumbangsi dan menjalin jodoh baik. Seperti waktu pandemi, tahu-tahu saya baru tahu ya, saya bisa jadi MC siswi. MC dicari ya, saya bawa tangsia loh ya, kangen spesial, kangen diperlukan ya. Saya mencoba ya, diajarin jadi MC kebaktian waktu itu Waisak ya, terus digilir saya berusaha ya, malam ya saya atur-atur lah, bekerja sama dengan susternya dan pembantu ya. Saya kangen sekali ya. Begitu Suci sharingnya, kangen ya semuanya. Mitofo kan nanti ke Suci ya. Memang benar, kita bilang kalau orang tua sudah sakit kita baru bisa merasakan. Begitu kita takut akan berpisah ya, kadang-kadang biasanya ya kita akan takut berpisah ya. Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga orang tua kita, ini sangat penting. Jangan sampai ada penyesalan yang seperti kita bilang, seperti Rike Suci yang lakukan itu adalah benar ya, Sesong Sejeman ya. Bagaimana kita sesama saudara sedharma, sebenarnya kita harus mendukung ya. Jadi kita harus memahami bahwa kondisi kalau sudah ada orang tua yang di rumah sakit, kita memahami bahwa berarti kita punya Suci tidak dapat untuk ikut di luar berkegiatan. Puspa sendiri selalu bilang, kadang-kadang orang bilang begini, Puspa, kenapa lihat kamu selalu ada di mana-mana? Puspa berpikir begini, selagi saya dapat lakukan, akan saya lakukan. Tapi suatu saat saya tidak bisa lakukan, berarti tidak bisa lakukan. Berarti benar-benar kita tidak bisa keluar ya. Karena kita tahu kehidupan ini adalah tidak pasti punya ya. Kita bilang ya, kematian ini. Kematian pasti, kehidupan kita tidak pasti. Apakah kita akan muncul apa, kita tidak tahu. Kalau dadakan muncul, kita kalau memang ada kegiatan, kita tidak bisa keluar, pasti kita juga bilang tidak bisa keluar. Jadi supaya kita jangan ada membuat kerisauan ya untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Ini yang paling penting. Jadi kalau memang bisa keluar, dalam kondisi yang bisa keluar, pasti kita akan keluar. Tapi kalau memang kondisi kita tidak bisa keluar, kita juga tidak bisa apa-apa. Jadi sehingga tidak menimbulkan kerisauan untuk diri kita sendiri dan juga untuk yang lain. Ini yang Puspa rasakan ya. Kan ya sejeri ke mungkin dari yang kita lihat kuis hari ini pemenangnya ya. Yang pertama pinjami aku $1. Yang menang adalah Sanari Sejie Utara 2. Yang kedua adalah Dona Andriani Sejie dari Barat 1. Yang ketiga adalah Leo Rianto Susyong dari Medan. Untuk yang kedua cerita Nenek Juara 1, pemenangnya adalah yang keempat Dewi Sejie Utara 2, yang kelima Metasari Sejie dari Medan, dan yang keenam adalah Rike Sejie Utara 2 ya, sangat kangen ya. Jadi inilah kita bilang sangat kangen kepada Sesong Sejemen semuanya. Benar-benar kalau kita sudah memahami ceramah-ceramah master, kita harus merubah pola-pola pikir kita ya, yang awalnya kita mungkin masih ya, kita bilang masih selalu bermalas-malasan. Kita jangan bermalas-malasan karena waktu itu sangat cepat ya. Jadi kita harus benar-benar power sejen, jangan kita tunda karena kita tidak tahu setarik nafas untuk kita seperti yang kita lihat tadi. Untungnya diberi kesempatan ya untuk kembali lagi sehat dan dapat
benar-benar mengembangkan kebijaksanaan dia kembali. Wah, ternyata hidup ini bukan yang saya kejar adalah harta atau apa, tapi adalah kebajikan dan kebijaksanaan ya kan. Mungkin dari pemenang ada yang mau sharing, silakan Pak Wo Secien. Sanari Seje, Utara 2, silakan. Sanari Seje masih di tempat? Ya, Seje hari ini. Kan Hari ini nggak sharing dulu ya, Seje. Kenapa nih? Kenapa nih? Aku lagi masak. Oke, kan nih, Amitopo masaknya enak ya. Jadi sambil ngedenger aku. Wah, tinggal bentar. Kan Ya, next ya Seje. Ya, kan Amitopo. Ini siapa? Amitopo. Tadi ini yang ada Dona Yucai, Dona Andriani tadi ada. Yang tidak, belum bisa ya. Oke, kan sekarang mungkin Sesyong Leo. Ya, kan lagi banyak. Ya, kan Amitopo. Ya, 早上好, Sesyong Seje. Ya, dari dua cerita ini Leo terus merenungkan ya. Ya, sebelum dan sesudah join Seji ya. Sebelum join Seji itu ya kerjaan Leo itu ya di bagian sales, ya kerja di perusahaan-perusahaan besar. Nah, ya banyak yang Leo hadapi itu ya wucing, Seji ya, dunia yang keras ya. Dan saya sendiri juga ditempa dengan demikian keras ya. Karena ya untuk menjadi seorang yang tangguh itu ya bosnya juga tangguh-tangguh ya. Jadi Leo ini tidak pernah merasakan ya, ya bagaimana caranya itu untuk bisa lembut ya. Karena memang itu semuanya itu harus diperjuangkan dengan keras. Nah, setelah bertemu master, ya, nah, saya merasakan itu sebenarnya banyak hal bisa kita rubah ya, tidak harus melalui cara yang keras ya. Nah, jadi kita itu bisa menciptakan berkah dan bisa menciptakan hasil yang lebih maksimal itu dengan kelembutan dan welas asih ya. Jadi ya sangat kangen kepada Master yang telah menciptakan dunia Seji ya. Master selalu juga setiap pagi itu bangun ya, chanhui dan memikirkan kita semua ya. Master ingin kita itu yang masuk ke dunia Seji itu masuk dengan tanpa penyesalan. Jadi setelah mengenal Master, masuk ke dunia Seji, ya barulah Leo merasakan ya, mata ini tidak harus selalu melihat keluar ya. Mata ini juga harus selalu senantiasa melihat ke dalam. Perubahan apa yang telah kita rasakan, apa yang bisa kita perbuat, bagaimana kita bisa menjalin jodoh yang lebih baik dengan sesama dan meluas ya. Jadi 我们是应该把握时间，把握当下，做一不会双休的人呀。感恩师兄师姐。 Kanan Sesyong Leo ya, benar ya. Justru kita pawo tangsia, pawo sejen ya. Soalnya kita tahu waktu cepat berlalu, dia tidak akan kembali lagi. Begitu juga dengan tubuh kita ya, prosesnya itu ya. Jadi disinilah kenapa kita selalu diingatkan oleh guru kita ya, harus selalu genggam setiap kesempatan yang ada. Jangan kita biarkan dengan kekosongan, tapi akan kita isi sehingga akan mengikuti jejak-jejak kemanapun kita akan melangkah berikutnya ya. Kan Sesyong Leo, mungkin dari Sesyong Sejemen yang lain silakan. Ada lagi Dewi Sejie, bagaimana Dewi? Dewi Sejie. Kan Evina Sejie. Dewi Sejie, ada? Kalau nggak ada, kita akan Meta Sari Sejie, Batam. Ya, Meta Sejie, Yucai Ma. Oke. Mungkin Puspa akan ingat kembali yang tadi pagi ya, yang kita sudah mendengarkan Master ya, bagaimana kondisi Indonesia. Mungkin semuanya yang udah dengar ya, yang awalnya kita kondisi Indonesia bisa berkembang, kondisinya Master mengajak kita ya, relawan-relawan kita punya Hesing ya, itu ya kita bilang awalnya kita masuk ke Seji, mungkin kita masih belum tahu apa-apa ya,
Tapi setelah begitu kita bertemu dengan hal-hal yang benar-benar kita bilang mungkin semuanya sudah tahu ya, kondisi yang 1998 ya. Nah, yang inilah kita bilang di mana kebijaksanaan master mengajak kita untuk bagaimana mengajak kita punya pengusaha ya, untuk yang sudah hesing ya, bagaimana untuk kita menjalin jodoh baik dengan semuanya, karena kita hidup dalam satu atap yang sama, adalah satu keluarga besar ya. Jadi sehingga akan membuat kondisi-kondisi lebih membaik kembali. Jadi kita lihat perjalanan Seci ya, itulah kita merasakan sekali sangat bersyukur, sangat kangen ya, karena inilah adanya Dharma-Dharma Seci, sehingga kita melihat makin hari makin kita punya kondisi makin penuh berkah dan penuh dengan kebijaksanaan. Kita lihat dari kita punya Sesyong Secimen yang di Hesing ya, makin hari begitu makin sangat bijaksana ya. Kadang-kadang master belum bilang apa, mereka sudah memahami hati master. Inilah kebijaksanaan yang tanpa kita sadari itu dari mana gitu ya. Tapi ternyata dari selalu mendengarkan ceramah master dan melihat buku-buku master. Sesyong Secimen, jangan lihat kita punya Hesing, punya Sesyong Secimen ya. Mereka begitu sibuknya ya, tapi mereka masih sering mendengarkan ceramah master dan juga sering melihat buku-buku master. Sehingga mereka memahami kondisi apa sebenarnya di dalam keinginan hati master, sehingga mereka bisa mewujudkan, sehingga master bisa merasakan ketenangan, tidak khawatir akan kita semua yang di Indonesia ya, merasakan wah ternyata kita murid-murid master yang di Indonesia semuanya sudah benar-benar melakukan hal kebajikan yang sudah master inginkan ya. Seperti kita mungkin ada yang tahu ya mengenai Parung ya, kita punya yang di Parung punya apa, mungkin dari Sesyong Secimen, mungkin Joni Sesyong yang bukan Joni, sekarang Joni Sesyong yang pegang ya, mungkin bisa cerita sedikit mungkin dari Sesyong Secimen kita supaya lebih tahu ya yang pesantren di Parung ini ya, sehingga kita bisa merasakan bagaimana kondisi-kondisi yang awal ya, setelah kondisi sekarang ya itu sudah berbeda ya, sehingga mereka lebih gimana ya, kita bilang sangat sukacita di dalam Dharma ini juga, karena kita lihat dari setelah Habib nggak ada, tapi masih ada si Umi, tapi Umi juga sangat-sangat luar biasa kita bilang ya, padahal seorang wanita juga ya, tapi dia bisa mendidik semua anak-anak murid-muridnya itu dengan baik. Mereka benar-benar sangat, kalau Puspa lihat sih melatih diri mereka tuh sangat-sangat kita bilang ketat ya, kondisinya kita bilang ketat ya, tapi sangat benar-benar murid-muridnya itu tidak seperti bilang membuat mereka tuh bisa ada menimbulkan kerisauan atau ketidakpastian. Itu dalam satu lingkungan itu 18.000 orang atau 17.000 orang saat ini ya, itu begitu banyak loh Sesyong Secimen, bukan 1.000 loh, 18 ribuan ya. Jadi itu juga dia bisa mendidik murid-murid itu sehingga mereka benar-benar melatih diri di dalam lingkungan, satu lingkungan yang pria-pria, yang wanita-wanita, tapi dengan sangat baik sekali ya. Mereka begitu melatih diri bagaimana berpikir untuk mereka juga berucap dan berbuat. Tidak boleh sembarangan buang sampah nih. Tidak boleh sembarangan ucap-ucap yang nggak benar juga. Tidak bergosip. Sekarang kita pegang HP, mereka yang pegang HP hanya tertentu yang diperbolehkan, yang lain tidak pegang HP. Mungkin dari Sesyong Secimen yang sering ke sana, mungkin yang lebih dekat daerah Tangerang kali ya, bisa sharing juga. Ini adalah hal-hal yang baik ya, kita lihat kembali seperti kita punya Sesyong Secimen, mereka kembali ke Taiwan juga selalu ya menceritakan, dan Master selalu mengingat kondisi-kondisi kita awalnya Seci ya. Awalnya Seci di Indonesia sampai saat ini, perubahan-perubahan yang dapat kita lihat adalah ke arah yang baik ya. Bagaimana kita bersumbangsi untuk semuanya ya, yang kondisi-kondisi yang memang mereka penuh dengan kesulitan yang perlu dibantu. Mungkin dari Sesyong Secimen dapat sharing juga, dan juga dapat sharing kenapa kemarin kita bisa merayakan yaitu Imlek Nasional ya, yang UMKR ini ya. Ini juga mungkin dari Sesyong Secimen dapat berbagi, karena kita tahu kondisi-kondisi saat ini setelah COVID banyak sekali perekonomian yang baru mulai agak mau naik ya, tapi ternyata dia ada dengar-dengar juga, wah ini nanti ke depan lebih berat lagi. Mungkin dapat sharing Sesyong Secimen semuanya, silakan. Kanen, momen power Secien ya, karena masih ada waktu lagi. Mungkin dari Sesyong Joni ada nggak, Sesyong Joni? Chào anh, Sesyong Joni.
Atau semuanya udah kecapean nih? Kemarin yang ikut siapa aja ya? Ya, Secie. Tahu Sanghao dengan Sejie siapa? Dengan Secie Canari, Cie. Ah ya, Lai Cie, silakan. Ya, aku sih mau bagi sedikit. Ya, tadi kan yang mengenai yang festival di Ya. PRJ, sama aku juga kan ikut membantu kemarin. Nah, aku mau sharing tuh, jadi setiap manusia kita harus mempunyai pikiran positif ya, Cie. Jadi kita tidak boleh punya pikiran negatif. Jadi ini terjadi pada diri saya waktu kemarin mau berangkat ke lapangan banteng, Cie. Jadi kan karena kemarin aku kumpulnya di PIK. Jadi dalam perjalanan itu aku kan tidak bawa mobil, naik mobil umum. Jadi pada saat keluar rumah, ketinggalan mobilnya. Jadi langsung pikiran negatif. Aduh, apa amat ya hari ini gitu loh, Cie. Maksudnya ketinggalan mobil di mana? Di mobil, jadi ketinggalan mobilnya sebetulnya harus aku naik kan, jadi lebih cepat kan. Jadi Oh, mobil udah jalan, nggak keburu aku berhenti di tempat penyetopan gitu. Ya udah, jadi saya punya pikiran, ya apa hari ini gitu loh. Nah, terus udah nunggu sampai pasti kan nunggu lama. Bener nunggunya sampai setengah jam gitu. Ya udah tunggu naik dapet. Sumpah udah dapat, udah mau sampai Grogol itu mobilnya. Nah. Katanya itu ada motor menabrak mobil dia. Padahal kita tidak terasa apa-apa gitu. Yang duduk di belakang juga nggak terasa apa-apa. Saya bilang, Bu, emang terasa mobilnya ditabrak? Enggak ya gitu loh. Terus supirnya turun berhenti, teriak-teriak gitu, kita juga kaget gitu. Terus dia lama di depan mobilnya kan, ternyata motor itu gak ikut berhenti. Jadi mungkin ya kita nggak tahu jadi beritanya. Pas supirnya naik lagi ke dalam, mungkin dia mau minggirin mobilnya. Kenapa Pak? Kita udah telat nih, gimana dong gitu kan? Ya mobil saya ketabrak, katanya gitu. Akhirnya ya udah kita turun, jadi jegat mobil yang di belakangnya pas ada. Ya udah kita naik mobilnya, jadi kita cerita itu mobil di jalan main handphone, buka WA gitu, mana jalannya lambat gitu. Ya udah saya tuh udah sampai di Grogol, naik sampai ke Pluit, naik busway, jalannya cukup jauh gitu. Pas sampai di Penjaringan, turun kan nunggu mobil di PIK ya, Secie mau ke PIK ya. Sampai di situ baru teringat, waduh teng-tengan saya kemana gitu. Ketinggalan. Ya, saya bilang saya penyesalan begitu. Itu saya bawa kantong agak banyak buat bawa ke lapangan banteng gitu loh. Udah rapi, tapi masih ada untungnya. Saya biasanya termos suka dibawa, taruh di teng-teng di tas gitu. Pas di situ sambil nunggu saya berpikir. Jadi menyadari. Jadi kita harus melepas juga, tapi kejadian itu saya menyadari gini. Oh, berarti kita pertama kali kita tidak boleh punya pikiran negatif. Harus positif. Jadi kita kalau terjadi apa-apa ketidaksempurnaan kita, jadi kita bilang, aduh hari ini kita berkah sekali. Atau aduh hari ini kita beruntung sekali, harus punya pikiran seperti itu. Jadi aku menyadari seperti itu. Jadi Sesiung Secie kita tuh tidak boleh punya pikiran negatif dulu. Jadi kita harus positif. Jadi selamanya nanti perjalanan kita pun positif. Jadi saya menyadari, ya udahlah, lepas. Kita tidak bisa apa yang kita niatkan, kita nggak bisa sampaikan, ya sudah. Jadi saya menyadari, saya lepas. Semoga saya sampai ke PIK dengan cepat, mobilnya cepat datang. Benar, mobilnya nggak lama datang, segitu rame saya dapat duduk, Cie. Jadi saya ucap syukur, ada bersyukur juga di situ. Jadi kita ucap syukur, kita mau berbuat baik, jadi kita mesti punya pikiran positif. Seperti itu, Cie, aku pengalaman aku kemarin. Itu aja sih, Cie, Kanen yang benar ya, Canari Secie ya.
Soalnya kenapa Puspa merasakan seperti Master bilang, 天天要感恩, pokoknya setiap saat kita juga harus kangen. Muncul apapun kita harus kangen ya. Karena kalau tidak buat kita risau, akhirnya seharian kita bisa tidak bahagia. Risau terus apapun yang kita lakukan ya ketabraknya yang tidak baik-baik. Tapi kalau kita merasakan ya setiap hari bersyukur, kita akan happy gitu loh. Jadi kita muncul ini ya udahlah, sudah terjadi juga udah, kita nggak usah simpen lagi. Kalau nggak kita juga nggak happy ya. Tapi kalau kita merasakan sesuatu itu berjalan, ya memang muncul begini ya kita terima, udah kita jalanin aja dengan baik, ya udah kita akan happy seharian. Kangen ya Cie. Betul ya, kangen Cie. Kangen Amitofo. Ini ada Cie Sally. Nah ini Cie Sally, silakan Cie. Kangen Amitofo. Kangen Cie, An Cie. Kangen ya Sanggen de Kaisar, betul. Barusan siapa Kanari Cie ya? Siapa namanya Pak? Barusan Kanari Cie itu ya. Ya, itu memancing saya keluar juga. Kemarin ada kejadian aneh yang di finance sama Master ya. Jadi memang saya juga sharing sama Master waktu itu. Mungkin kalau yang online saya bilang hari ini saya mau sharing cuma 2 kata, kangen. Saya bahkan kangen pada pandemik, kangen pada virus yang sudah hinggap di badan saya kemarin bulan lalu. Kalau dia tidak hinggap, saya nggak ke Hualien kemarin. Karena kan udah ada imun katanya. Tapi ya tetap jangan harus Jensen ya. Kita keluar kalau butuh. Juga jangan hore-hore kayak main-main lah. Saya Sangjen kan tetap bilang Jensen. Jadi itu kemarin sampai di sana nggak apa-apa. Sore mau ketemu Master masih susah. Kita kan pengen suhu. Pagi PCR bukan pagi, kita sampai jam 11 PCR, disuruh langsung PCR jam 3 keluar hasil positif saya. Bisa bayangin nggak? Jam 2-an lah. Jam 3 kita akan ke Cingse. 2 orang waktu itu sama Lucy Sece. Positif, tapi nggak ada apa-apa sama sekali. Terus ya udah, perasaan saya benar-benar tidak apa-apa. Makanya saya sampai tanya itu, ada saya bilang besoknya ya. Besoknya saya tanya. Kan disuruh PCR lagi besok. Semua nggak percaya sih. Lucy Sece juga baik-baik sekali. Yang ada di hati saya malam itu, saya nggak apa-apa, saya santai banget. Langsung disuruh karantina di kamar. Terus yang saya pikirin Lucy Sece, karena dia khusus datang dari Amerika loh, khusus. Kalau nggak dia nggak pulang ke Indo. Aduh, bagaimana ya? Terus tadinya saya juga udah nggak mau PCR lagi, karena dibilang kalian PCR lagi ya besok. Tapi kalau negatif pun tidak boleh ketemu Master. Jadi yang jam 3 sore itu kami udah nggak pergi. Mereka yang negatif pergi. Jadi dia bilang, tapi boleh ke Cingse. Saya bilang, jangan juga. Kalau kita walaupun udah negatif, nggak boleh ketemu Master, jangan ke Cingse juga. Karena Cingse itu kan ada sefu ya. Kita ketemu sefu ketemu Master ya sama kalian Tunggal Su. Saya bilang saya nggak mau PCR lagi. Tapi ke sana, ada beli lagi pensawing. Iklan sedikit pensawing kita sekarang yang botol itu luar biasa. Benar-benar saya juga merasa. Karena dia 2 kali, ingredientnya 2 kali yang sase. Belum masuk ke ini kali. Jadi, Tim Yencang ada telepon saya. Dia bilang, nih, Cingdian kan Sesiong beli untuk saya, beli untuk Lucy Sece. Nih, Cingdian, ya, ping katanya. Mingdian saya coba, nggak mau lagi. Karena mereka cucuknya dalam sekali. Kita sini mah nggak ada arti apa-apa. Dalam sekali. Nggak mau lagi lah, saya bilang, nggak apa-apa. Saya nggak ke ini, nggak apa-apa. Tapi yang saya pikirin, Lucy Sece, kamu mau nggak PCR? Dia bilang, ikut kamu. Saya bilang, saya nggak mau lagi. Saya udah fix, saya udah confirm. Karena kalau nggak mereka pagi mau mau jemput saya. Nggak lama dia pikir, maulah saya mau, nggak apa-apa lah saya ke Cingse. Niat Lucy Sece sih. Kalau saya nggak niat banget itu.
Terus benar malam itu minum pencawin, kuam pencawin. Asal kebangun malam minum pencawin, tetes. Besok pagi PCR. Saya mas santai aja, nggak pakai jipau, nggak pakai apa. Lucy sejak udah tuan-cuang. Saya bilang ngapain kalau kita negatif, positif nggak boleh ke sana. Enggak apa-apa katanya. Itulah niat. Terus pergi PCR. Saya malah jalan-jalan dulu, malah maksudnya santai aja, agak tukar baju, nggak ikat rambut. Nggak lama jam 10-an, negatif. Negatif. Jadi seperti tadi Suci bilang ya, saya sama sekali, jadi sampai saya waktu on the way mau PCR lagi, saya tanya itu, yang kebetulan coach Sisiung, antar saya kemarin water sing-sing sama sekali nggak ada khawatir, sama sekali nggak ada sayang, sama sekali nggak ada kesal atau apa. Malah saya kadang ngobrol sama Sisiung ya, telepon ngobrol, kok nggak ada apa-apa ya. Itu saya orangnya bisa fungsi, atau negatifnya saya nggak sensi. Kan orang udah sampai sebala orang yang sensi. Aduh, udah sampai nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa. Udah sampai Taiwan, tapi yang saya pikirin terus Lucy saja. Saya sampai dalam hati, tolonglah, saya kan suka ngomong sama si virus kan, tolonglah di badan saya nggak apa-apa, jangan dia masuk fungsi aja nggak apa-apa katanya. Jadi ya singkatnya, kita negatif langsung dibawa ke fungsi, langsung masuk ke ruangan masuk. Itulah memang kita harus positif ya. Lucy sangat positif. Saya positifnya nggak tahu benar nggak benar. Itu aja Suci. Jadi utang betul bisa. Padahal Lucy paginya sudah PCR sebelum berangkat. Pagi PCR di rumah sakit sini. Besok berarti dia suatu malam di Taipei. Besok kan pagi naik kereta api ke Hualien. Nah sampai di Hualien itu PCR. Terus kita jam 3 hasil, besok lagi jam 10, kurang dari 24 jam, positif negatif. Ini main-main aja saya bilang. Tapi orang semua bilang itu hujan. Wah, sebelum paginya ya, saya bilang enggak lah. Enggak mungkin. Mereka itu, saya ada lihat tabungnya ada nama kita. Jelas enggak mungkin dia hujan. Maksudnya kalau hujan satu orang masih, maksudnya salah nama kayak. Saya bilang anak nggak mungkin, malu baru kena, baru sebulan, nggak mungkin aja katanya. Pasti salah nama ini segala macam, enggak. Karena 2 orang loh, bayangin. Dan waktu itu cuma kita aja, kita khusus di arrange dari Indo 7 orang. Kita ambil di tempat itu, bukan masuk ke dalam yang rame-rame, juga nggak ada orang. Sekarang orang nggak ada PCR. Saya tanya dia, ini lama karena rame? Enggak, Uniman katanya. Terus besoknya saya juga tanya, enggak ada orang PCR di sana. Terus kenapa bisa? Nah itulah, saya nggak tahu message apa yang ingin disampaikan, tapi yang pasti memang harus positif. Saya sih nggak apa-apa, Lucy positif banget. Dia turun sarapan dengan Pak Centau. Saya juga Pak Centau. Tapi dia lihat Sisiung semua udah Cipau. Saya mau ganti Cipau kan. Kita PCR dulu, habis sarapan kita PCR. Kita masih harus pulang tunggu hasil loh, 2 jam saya bilang. Mau tukar masih keburu, enggak. Jadi dia pakai Cipau pergi PCR. Bisa bayangin nggak Sisiung itu positifnya? Itu aja sharing saya. Kangen ya. Kangen Giseli ya. Ya sebenarnya memang kadang-kadang kalau yang sudah kena biasanya akan takut. Itu yang Puspa rasakan ya belakangan kan. Yang awal ya. Yang awal ada yang baru bilang, oh di antigen atau PCR bilang positif, udah takut. Nah, padahal belum tentu, itu belum keluar loh. Maksudnya sebelum keluar ya, baru di antigen aja udah takut sendiri. Kayak Puspa Suci kan kemarin kan. Waktu itu feeling Suci gimana? Takut nggak? Saya sih nggak takut, karena kondisinya baik-baik. Karena kondisinya baik-baik. Kita baik-baik. Dan saya baru kena lagi. Lucy Suci juga ada, tapi dia udah 1/2 tahun. Tapi kita baik-baik sama sekali, nggak ada sama sekali gitu loh. Makanya ini nggak tahu deh, lucu aja. Ya waktu itu sendiri lagi Cie, karena saya semuanya sesiong hanya saya sendiri Cie.
Itu juga saya tahu kondisi saya sehat-sehat, nggak apa-apa. Seperti Seje, saya kan tanya Seje, Sesiong bagaimana? Sesiong juga nggak apa-apa, makanya bingung kan kita. Masa kita kan, Iya, tapi disuruh langsung pisah kamar malam itu. Sesiong ambil satu kamar lagi. Itu Terus benar. saya bilang, saya nggak masalah ya, nggak ke Cingse, nggak ketemu Master, tapi saya bisa pulang nggak? Kalian lapor nggak? Nanti di airport ya harus karantina 7 hari. Oh my God, saya bilang yang benar. Tapi mereka belum lapor sih. Mereka aja sanksi banget. Mereka merasa sangat aneh. Dan mereka yakin tidak ada salah karena tidak ada sampel lain. Sampai Yen Changnya ngomong itu ya, maksudnya. Jadi akhirnya saya bilang, ya udah mau positif, dia hinggap, dia suka di tubuh saya, tapi karena pencawin lah, sudahlah. Mau apa lagi? Ya. Kan ya, Ciseli ya benar itu waktu itu Puspa juga dikasih obat begitu banyak, tapi saya nggak berani makan soalnya kondisi kita sehat, saya takut udah makan malah lemes, jadi nggak minum obat-obat. Makanya saya lihat dari yayasan Sesiong Andre kasih banyak sekali ya. Oh jangan, aduh banyak sekali ini gimana? Jadi saya hanya minum yang saya bawa pencawin yang Ciseli kasih juga ya kan ya Ciseli ya. Mungkin dari kita jadi harus selalu berpositif thinking ya, benar ya seperti kita punya Chan Ari tadi bilang ya. Jadi kita jangan mudah sekali terpengaruh oleh hal yang muncul sedikit kita sudah negatif sehingga membuat kita bisa risau dan tidak akan bahagia. Mungkin dari Linda silakan Cik Linda kan. Pagi dan 感恩Puspa自己，感恩上人说就是感恩semua sesama sejak pagi semua sesama sejak salam sehat semuanya ya sini. Hari ini Cukau ya, jadi setelah Pai Nikong ya, jadi hari ini ceritanya drama Master sebentar ya, sejarahnya sepertinya ada 2 suara ini. Bagaimana coba Suci Linda ulang lagi? Ya, Cilinda. Bentar ya Suci. Oh ya, ada gelombang. Coba ulang. Oke, Cilinda. Iya ya, tutup suara. Kalau enggak ada 2 suara. Oke lah. Oke. Jadi cerita yang pertama ya, pinjamin aku $1 sama Ti minta ama ya. Jadi ceramah Master hari ini yang saya dapat itu mengetahui tentang ketidakkekalan ya. Dari dulu ya, dari waktu ada Sang Buddha ya 2500 tahun dulu ya sampai sekarang tetap ya kita mengetahui tetap ketidakkekalan ini ada ya. Jadi karena dunia ini tidak mungkin ya ada muncul ya karena ada sendirian itu tidak mungkin ya, semuanya ada ya sebab benih dan akibatnya. Jadi contohnya bunga membutuhkan tanah, air hujan, matahari. Jadi dari semuanya. Jadi manusia tidak perlulah kita sombong ya, dan juga kita tidak perlu berputus asa. Asal kita menjaga dengan hati yang sebersih niat dan pikiran yang positif, kita juga bisa memberikan langkahnya untuk memberi manfaat pada orang lain, supaya kita bisa menciptakan dengan karma yang baik ya, berkah yang baik ya yang kita bawa kemana-mana ya. Jadi mengembangkan dengan nilai kehidupan. Kita mengetahui tentang ajaran Buddha mengajarkan kita spesies. Kita belajar bagaimana untuk membahagiakan orang lain, bagaimana untuk memuji orang lain, bagaimana kita memberi harapan untuk orang lain, bagaimana kita untuk memberikan kepercayaan ya pada orang lain, memberi ya percaya diri pada orang lain, bagaimana kita untuk memberi kemudahan pada orang lain. Jadi kita selalu memberikan kesempatan yang ada. Waktu Imlek ini ya banyak ya ada
saudara ya dari luar negeri datang ya, sering berinteraksi ya, mereka selalu ada berkeluh kesah ya tentang ketidakkekalan sudah mempunyai umur gitu ya, sudah mukanya sudah mulai berkerut gitu ya, bisa merasakan ya perasaan mereka itu, jadi selalu memberikan suatu kesenangan untuk mereka supaya bisa memberikan kebahagiaan untuk mereka dan memberikan nasihat dan supaya bisa meringankan pada perasaan mereka. Itulah yang perlu kita belajar ya, apa yang kita belajar dari ajaran Buddha kita mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja kita tidak semudah ya kita bisa sangat lancar ya kita ketemu sama orang, masalah dan benda, tapi kita selalu harus positif thinking ya, itu semuanya mungkin ada kesalahpahaman atau gimana ya, tapi kita selalu percaya gimana kita untuk belajar dengan ayat dhamma ya, yang setiap hari asrama mesti dengan setiap hari tetesan-tetesan untuk menyucikan noda batin kita ya. Jadi untuk kita dalam pandangan kita harus belajar ya, karena dengan menjalin jodoh yang baik ya, ini adalah cara yang paling adalah pintu dharma yang paling harus kita lalui ya, baru bisa semuanya untuk melancarkan pada kita semua. Oke, Kak, semua sesi hari ini saya dapat. Cảm ơn chị Linda ya, benar ya, kita setelah mendengarkan ajaran dari Buddha Dharma, dari Master, kita juga harus mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seperti kita lihat dari cerita yang tadi, pinjami aku $1 ini adalah bagaimana diingatkan kita harus berbuat kebajikan di dalam sila. Sedangkan yang cerita kedua adalah genggamlah setiap kesempatan yang ada untuk kita bersumbangsi, jangan kita sia-siakan waktu kita ya, ini sangat berharga sekali ya, waktu itu sangat berharga, benar. Mungkin dulu kalau kita tidak tahu, kita bisa membuang waktu-waktu ya, seperti Master bilang, satu hari semuanya sama-sama 24 jam, tapi apa yang kita lakukan? Kadang-kadang kita bilang, lagi santai, kita makan-makan bisa berapa jam, kita mandi berapa jam, kita tidur berapa jam, itu semuanya hanya kita buat adalah sesuatu yang kita sebenarnya adalah kekosongan yang tidak akan mengikuti kita kemana-mana, itu adalah satu, kita bilang, tidak ada apa-apa ya, tapi dengan waktu yang kosong-kosong kita dapat melakukan hal yang bisa mengikuti kita di dalam gudang kesadaran kita, itu adalah hal yang bajik ya, kita bilang ya, sehingga mengembangkan kebijaksanaan kita. Jadi kita jangan membuat waktu itu kita bilang sia-sia ya, dengan kekosongan yang tidak ada apa-apanya. Jadi kita genggamlah setiap kesempatan berbuat kebajikan di dalam sila, sehingga bisa mengembangkan kita punya kebijaksanaan dan welas asih, sehingga bisa mengikuti kita di dalam setiap kehidupan. Ini sangat penting, karena kita tahu sebenarnya guru kita tuh sangat-sangat welas asih bijaksana. Sebenarnya apakah yang didapat oleh guru kita? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Justru guru kita sama nggak dengan Buddha? Sama, membimbing kita agar kita jangan terpuruk lahir di alam yang tidak baik, tetapi kita akan terlahir di alam yang baik, lahir lagi sebagai manusia dan akan selalu dalam pelatihan diri mencapai satu titik, yaitu mencapai kebudaan. Inilah yang dibimbing oleh guru kita. Jadi guru kita juga dulu mungkin kita semuanya tidak tahu ya, maksudnya semua adalah bodhisattva, semua adalah calon Buddha. Kita tidak tahu, kita hanya tahunya ya manusia awam ya, kita melakukan pai gitu aja ya. Kadang-kadang berbuat kebajikan di sebelah kiri, sudah kita membuat kerisauan di sebelah kanan ya. Ini siapa pasang guys? Dari Sejilin Ciuyen, Sejie mau sharing boleh, silakan Jilin Ciuyen, cảm ơn Amitofo. Lagi nggak leluas. Oke, cảm ơn Amitofo, cảm ơn. Jadi sebenarnya di sebelah kanan kita buat baik, sebelah kiri kita tidak kita berbuat yang tidak baik, itu akhirnya tidak ada
mendapatkan apa-apa. Tapi di sini Master mengajarkan kita selalulah berbuat kebajikan di dalam sila. Karena kita tahu di dalam sila ini bagaimana kita berpikir, kita berucap, dan kita berbuat di dalam sila yang baik. Jadi kita tidak sampai arogan ya, kadang-kadang kita bilang saya sudah melakukan kebajikan, di sebelah sini kita arogan, sehingga akan kita bilang membakar kebajikan-kebajikan kita sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dengan setelah kita mendengarkan Dharma setiap hari, kita berusaha untuk bagaimana berpikir yang baik, bagaimana berucap yang baik, dan juga berbuat yang baik di dalam kehidupan kita saat ini ya. Karena kita tahu saat ini akan membawa kita ke kehidupan berikutnya. Kalau saat ini kita tidak melakukan, kehidupan berikutnya kita bagaimana? Mungkin dari Sesyong Sejemen sudah tahu ya jawabannya ya, yaitu kembali lagi ke apa yang kita tanam pasti akan kita petik. Jadi ini benar-benar sudah diajarkan oleh guru kita, tapi kalau kita masih santai-santai sebenarnya setarik nafas, kita bilang Mingtian Xian Tao, hai se Jingtian, itu nggak ada yang tahu ya. Jadi ini juga kita harus benar-benar pahamin ya. Jadi kita harus genggam kesempatan selalu berbuat kebajikan di dalam sila. Mungkin dari Sesyong Sejemen yang lain ada yang mau sharing lagi? Kalau enggak, kita akan tutup ya hari ini ya, sudah jam 9 ya. Puspa akan kangen kepada kita punya bagian host ya, Sesyong Seje. Kita semuanya kayaknya ada Seje. Sylvia, Erfrina, Amir, Sesyong ya hari ini ya, dan juga kangen kepada Sesyong Sejemen yang hari ini sharing, dan juga kangen kepada Sesyong Sejemen yang hari ini mendengar, dan juga kangen kepada kita punya Sesyong Sejemen yang setiap hari sudah menerjemahkan ya. Kita bilang ini tidak mudah, benar-benar Sesyong Sejemen kangen kepada kita punya Sesyong Acena ya, juga Januar Sesyong ya, semua yang sudah membantu ya di dalam untuk Master bercerita atau Xinhua Xiang setiap hari yang sudah diterjemahkan sehingga kita semuanya lebih memahami dan kita mendapatkan, sehingga kita juga berusaha untuk merubah pola pikir, pola kita berucap yang biasanya suka kasar-kasar, dan perbuatan kita yang tidak baik ya kan. En Sesyong Sejemen, woman lai qing qi li kan. 请合掌，我们向佛陀菩萨以上人行善问性礼，问性，再问性，三问性。阿弥陀佛，感恩师兄师姐们 semuanya, 阿弥陀佛，感恩 semoga semuanya selalu sehat ya dan penuh berkah. 感恩大家，感恩大家，大家，感恩。